Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Dan sekedar tambahan saja dari saya ya, itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak moral, berarti kan pelanggaran hak moral itu kan terkait dengan apakah betul memang mengganti secara substansi. Nah, mungkin dijelaskan Pak Sud, nanti prosesnya seperti apa, Pak? Jadi memang sebetulnya itulah yang perlu kita menjadi pemikiran bersama juga. Karena ini angka tadi, 300 tadi itu adalah dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Apakah waktu dulu, kalau dieksaminasi kan dulu, gugatan di pengadilan niaga perkara waktu di tingkat pertama tersebut, ada nggak permohonan atas pelanggaran hak moral tersebut? Nah, sekarang muncul angka itu di Mahkamah Agung di perkara peninjauan kembali. Nah, kalau misalnya katakanlah di situ dianggap sebagai suatu pelanggaran hak moral, nah selanjutnya kan ada proses. Sementara hak cipta ini adalah imaterial, ya. Nah, permohonan betul tidak saya sampaikan apakah nanti akan kembali kepada pencipta angka tersebut. Dan untuk eksekusi ini mungkin agak melebihi sedikit ya. Pertama memang harus mendapatkan notis resmi ya dari pengadilan terhadap permohonan tersebut. Namun jikalau memang ada permohonan untuk supaya dilaksanakan ya silakan, bisa dilakukan juga sukarela ya, atau misalnya memang akan ada penetapan untuk pelaksanaan tersebut. Ya kita lihat apakah memang harus dengan penetapan, karena memang tidak dilakukan untuk melaksanakan secara sukarela, karena teknisnya itu juga cukup rumit ya, karena tidak serta-merta hukum formal saja, karena angka 300 itu yang sifatnya material tadi, Mas. Gitu. Jadi bukan seperti utang piutang 300 itu harus dibayar, berikut penaltinya. Nah, untuk hak cipta ini seperti itu. Berarti keputusannya masih akan menunggu gitu ya, Mas? Iya, sampai saat ini dari pihak penggugat kan memberikan permohonan eksekusi. Tapi bentuknya seperti apa dan permohonannya seperti apa dari pihak kami belum mendapatkan itu secara resmi. Akan mencoba komunikasi mediasi dengan pihak yang suara sendiri atau Ya, kalau menurut kami ya silakan, seperti itu juga cukup baik, karena memang ini bukan suatu pembajakan yang dianggap suatu nanti pidana ya, bukan. Karena ini adalah masalah kegiatan penggandaan ya melalui mekanisme pengalihwujud dan pengcoveran ya, yang juga sebetulnya sudah ada monetisasinya. Ya, karena dengan adanya sistem ini sebetulnya juga sudah dinikmati. Jadi itulah yang akhirnya gugatan pelanggarannya itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi sistem monetasi di sini memberikan juga ada keuntungan baik si pencipta asli ya, sebetulnya juga ada buat publisher, dan apalagi untuk si content creator. berarti sudah harganya dengan adanya cover yang dirilis sama Genialitas ini turut memberikan kontribusi kepada pihak suara atau publisher Ya. atau penciptanya seperti itu. Itu Betul. automatic. Jadi kan automatically kan kalau memang kita membuat konten di YouTube ya kan, otomatis kita kan dapat copyright. Nah, copyright itu kan secara pengaturannya udah dibuat. Nah, itu biasanya kena copyright oleh siapa? Oh, oleh LMK-nya. Nah, LMK ini kan yang mengkolek cover-cover itu. Nah, LMK itu punya kuasa dari publisher. Nah, publisher itu ada pencipta di situ juga gitu. Jadi otomatis itu diatur, pasti mendapatkan semuanya. Nah, sedangkan yang pengcover tentunya kan teman-teman pasti tahu gitu. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ya, karena otomatis kan. Walaupun kalau di YouTube mungkin 15 detik lagu doang gitu, langsung kan otomatis. Yang tadinya hijau bisa jadi kuning. Baik, teman-teman media.
Tapi sebelumnya saat mengcover sudah Dari mana Mas? Iya, Nama? dari Konser. Ya. Sebelum mengcover ini sudah ada izin atau komunikasi untuk mengcover lagu tersebut. Ya. Makanya kepada teman-teman sudah mungkin udah lama kali ya kita juga buat sebuah permohonan kayak bentuk pengetahuan ya buat publik bahwa layaknya kita sebagai content creator dulu yang awal-awal dan mungkin sampai saat ini juga kalau teman-teman ditanya gimana sih kalau mengcover YouTube ya cover aja gitu. Lu kalau mau mengcover di Instagram ada Instastory ya cover aja gitu. Jadi masih keawaman kita waktu itu belum mengerti tentang bagaimana sistem izin dan ternyata memang sistem izin yang sekarang era digital ya by permission on system gitu. Lo ketika mau upload pasti on off-nya udah di sistem udah ketahuan ya, gitu. udah terlihat juga. Bagian Clear daripada copyright. gitu. Copyright. Nah, itulah yang dimaksudkan izin secara digital tuh di situ. Jadi sudah ada copyright notice yang sebetulnya ini content creator. Ya. Nah, Dan kecuali kita pun dalam posisi tidak mengkomersialkan itu. Hak betul-betul murni kita pure sebagai content creator mau berkreativitas atas dasar untuk menghibur, untuk berkreativitas gitu sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Oke. Dan sekedar tambahan saja dari saya ya, itu sebetulnya kalau dikatakan sebagai pelanggaran hak moral, berarti kan pelanggaran hak moral itu kan terkait dengan apakah betul memang mengganti secara substansi isi lagu tersebut. Misalnya dibuat parodi, dipotong-potongan ya. Nadanya sama. Ada lirik yang tidak substansial memang. Tapi apakah ditanya kepada pencipta loh? Hak moral itu ditanya kepada pencipta. Ya, ditanya kepada pencipta, ada nggak pelanggaran yang memang mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau warisnya atau ahli warisnya? Kecuali diganggu kecuali misalnya contohkanlah misalnya tidak musik sama dibikin gambarnya dibikin rusak ya. Seperti kita lihat gambar misalnya gambar Cleopatra atau gambar siapa Mona Lisa. Nah, seperti itu. Jadi sepanjang tidak mengganggu kepentingan yang wajar itu tidak melanggar hak moral. Baik, satu lagi. Betul. Oke, Mbak, dari mana? Nama dan investasi? Yang pertama, tadi kan dikatakan sempat ada PK. Sebelum PK dilaksanakan, apakah ada mediasi sebelumnya dan apa hasil mediasinya mengapa tidak ditemukan ditemu? Dan pertanyaan kedua, mengenai kasus ini sendiri, Gen Halilintar, apakah ada kendala mengapa tidak ikut serta untuk datang ke Indonesia? Mungkin manajemen yang cerita. Nggak tahu masih proses mediasinya. Jadi kalau dari mbaknya Mbak Carol ya menyampaikan seperti itu, memang pernah sih kita mengkomunikasikan itu. Jadi dalam hal ini Gen Halter selalu beritikad baik gitu dari awal case ini datang, kemudian kita sampaikan baik-baik, anak-anak datang sampai ke kantornya gitu. Mungkin teman-teman sudah tahu kan bagaimana posisi datang semuanya gitu. Bahkan sampai anak-anak kecil, semua anak-anak kahtan sampai ikut serta gitu, duduk di sana. Kemudian kita mau sowan juga kepada pihak penggugat seperti apa gitu, karena basically anak-anak ya sebagai anak-anak gitu kan. Waktu dulu 2019 ya Gen Halter sebagai ya semangat untuk mensupport lah lagu Indonesia supaya dikenal kepada halayak gitu. Dan itu bukan terjadi kepada kita semua gitu kan. Banyak juga orang yang lebih memparodikan dengan bahasa daerah, dengan bahasa Superman, superhero gitu, dan banyak sekali. Dan itu sempat kita lakukan. Sampai kemudian kita pun kan waktu masih traveling pun nggak tahu waktu itu sidang tiba-tiba udah sidang kelima tiba-tiba sudah jadwal kehadiran ahli. Jadi akhirnya kita hadapi gitu kan dengan baik, kita sampaikan kepada pihak majelis, sampailah kepada tingkat kasasi gitu. Alhamdulillahnya kan ditolak statusnya, kemudian di kasasi juga seperti itu. Yang kemudian di PK setelah kasasi sempat kita ada komunikasi. Tapi ya komunikasi kan ada sesuatu yang mungkin dalam hal ini ya belum ketemu titiknya ya, ada yang mungkin kita nggak sanggupi gitu ya, yang mungkin yang itu kita sampaikan gitu. Tapi akhirnya kan ya kita mengikuti proses itu sampai sekarang gitu. Terkait anak-anak semua ya karena memang sekarang lagi ada edisi keluar negeri. Di luar negeri itu ada perform, ada undangan dan lain sebagainya. Ya mohon maaf pada teman-teman, dalam hal ini
saya yang mewakili gitu ya, mewakili Bang Atta, mewakili anak-anak yang lain. Kemudian juga Bang Atta lagi ada kesibukan, jadi mudah-mudahan ini jadi jalan buat apa ya, buat penyampaian supaya kepada teman-teman tidak menunggu-nunggu kan beritanya gitu. Kurang lebih. Dari Gen Holiday sendiri belum bisa ke Indonesia bukan karena ada satu dan lain halangan. Bukan. Oke, terima kasih Mbak. Apa? Iya, masih banyak kontrak kerjasama yang dalam hal ini sebetulnya anak-anak mewakili Indonesia jadi keynote speech untuk apa namanya content creator ada yang kemarin di Dubai, di Turki, kemudian undangan daripada tourism, karena memang sekarang alhamdulillah Pak Suyud content creator Indonesia itu dipandang oleh dunia gitu sebagai apa namanya ya, contoh gitu ya perkembangan digitalisasi di beberapa negara. Iya, ini jadi presiden kalau nanti ini dianggap pelanggaran HAM moral. Iya, kurang lebih gitu Mbak. Tapi kalau untuk elemen LMK sendiri sudah didistribusikan ke luar. Nah, Ya silakan aja, kalau sudah menikmati belum? Ya harusnya kalau misalnya Otomatis ya? menikmati, Mas. otomatis. Ya otomatis. Karena kalau sistem copyright ya otomatis tuh kita juga nggak tahu justru kan, karena nggak masuk kepada ke kita. Oke, baik. Oke teman-teman, itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Penjelasan nih, ya soalnya dari tadi itu kan penjelasan kita itu kan sebenarnya imaterial, right? Bukan material, berarti itu enggak gimana? Masih Ya. kurang paham untuk penulisan. Jadi gini, jadi kita menghargai putusan PK peninjauan kembali gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ya harus kita hargai putusan tersebut, tapi apakah untuk hak moral bisa dihitung kalkulasi apa namanya angka yang sebetulnya hak moral itu adalah imaterial, Mbak. Jadi hak moral itu imaterial, ya. Gitu. Iya, nah tentukan jumlahnya itu pun juga harus juga memang ada kerugian apa namanya imaterial yang dialami oleh pencipta itu sendiri, bukan orang lain. Jadi angka itu betul-betul memang muncul memang dari pencipta. Gitu. Baik Mas Yud, terima kasih. Mas Yud, Oke, terima kasih. thank you. Ya, banyak, yang kata teman-teman. kita telah tiba di penghujung acara. Saya sebagai MC terima kasih kepada rekan-rekan media. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Silakan yang Ayo Pak, mojok Pak. ke tengah. Oke. Tengah, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Mana lagi? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman. Thank you, Mbak. Teman-teman ya, taruh aja ya. Taruh aja ya. Oke. Jadi duduk lagi nih. Duduk lagi ya. Yuk, ya. Oke. Pegangin aja, pegangin. Oke. Apa? Kan ada di Indonesia tidak mewakili Indonesia. Oh iya, untuk agenda preskon ini kebetulan bentrok. Jadi beliaunya juga lagi bentrok, Atta juga bentrok, dan Atta juga udah melakukan juga kan edukasi juga Pak Suyud ya di podcastnya dia. Jadi mudah-mudahan ini nggak satu kesatuan lah. Karena memang perihal terkait apa namanya case ini memang anak-anak sebagai as a talent yang saya tunjuk gitu. Waktu itu manajemen memang selaku yang bertanggung jawab. Jadi ya kayaknya sih perlunya adalah kita yang menyampaikan. Nah, awal memilih lagu tersebut gitu, kenapa sih Kak? Dan apa namanya, Atta sendiri kan bilang tidak ada maksud tidak menjelekan. Iya, karena memang kan banyak tuh subscriber waktu itu kan, tolong cover dong lagu lagi cantik. Jadi atas dasar permintaan subscriber itu, request itu, akhirnya ya udah dia kita bikin cover. Mudah-mudahan itu bagian daripada kita mensupport kan satu sama lain content creator atau para seniman gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ada liriknya di Tadi udah dijelaskan terkait distorsi terkait bener nggak sih liriknya, bener nggak itu merubah yang akhirnya jadi jelek. Tapi kan Ya, pertanyaannya Justru- apakah dengan adanya perubahan lirik tersebut memang betul-betul merubah substansi dari lagu tersebut? Oke. Baik, cukup Pernyataannya teman-teman ya. Apa sih yang Udah teman-teman ya. Makasih ya teman-teman ya. Oke, makasih ya. nonton di podcast kan tidak ada. apa yang disampaikan sendiri bilang aku mungkin menyampaikan soal ini Pak.
Nggak ada yang ini handphone pasien bukan? Handphone bukan? Tadi kan udah dikasih statement dah. Thank you teman. Thank you ya, thank you teman-teman ya. Bro, thank you bro. Mereka menurut hukum aja, menurut undang-undang yang berlaku. Kalau memang sistem kekayaan intelektual hak cipta itu memang satu pelanggaran, ya kita memang mengikuti. Tapi kalau memang sebetulnya ini bukan pelanggaran, kenapa hal ini dipaksakan untuk itu? Kasihan nanti karya kreatif dan karya-karya dari konten kreator, itu saja. Berarti ini bukan suatu pelanggaran, Pak? Saya tidak mengatakan itu karena putusannya sudah demikian, Mas. Tapi kalau misalnya ini sistem kekayaan intelektual juga dapat diselesaikan secara mediasi. Kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak? Tapi sudah mencoba untuk menghubungi mediasi. Ya, tadi udah dipertanyakan. Makasih ya teman-teman ya, makasih ya. menyampaikan sesuatu nggak sih soal Dari pihak keluarganya sendiri. Ya kalau itu dari manajemen ya. Kalau ini kalau kami sampaikan bahwa memang itu adalah hak dari keluarga ya. Nah, kalau misalnya memang ini harus dilaksanakan. Tapi kalau memang sebetulnya ini bukan suatu pelanggaran, kenapa kita harus juga melaksanakan ini? Dan kalau misalnya itu bisa diselesaikan secara baik-baik ya, bisa damai. Kalau memang ketentuan kita bisa selesaikan dengan mediasi, kenapa tidak? Ya kalau misalnya bicara hukum ya memang ini putusannya demikian. Oke, baik, terima kasih ya. Udah Udah ya? teman-teman ya. Udah ya? Oke, makasih. Makasih ya.